Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Saya harap semoga baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Dwi Faizatul Jannah, kerap dipanggil Iza. Saya mahasiswi UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, program studi Pendidikan Agama Islam kelas A6. Video ini saya buat sebagai syarat ujian tengah semester mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh salah satu dosen hebat di UIN Jember. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Imron Fauzi MPDI. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bab 2, yakni kajian pustaka pada penelitian tindakan kelas. Dalam bab 2 pada penelitian tindakan kelas, ini memiliki beberapa subbab yang saling berkesinambungan satu sama lain. Di antaranya penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Yang mana keempatnya memiliki tujuan untuk menumbuhkan gagasan yang mendasari rancangan penelitian yang dilakukan oleh sang peneliti. Pada bab ini kita mengemukakan teori, temuan, dan bahan penelitian yang lain yang mendukung pilihan kita untuk mengatasi masalah pada penelitian kita. Hal ini kita uraikan untuk menyusun kerangka berpikir atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian, sehingga pada bagian akhir nanti kita dapat mengemukakan hipotesis tindakan seperti apa yang akan kita gunakan sebagai indikator keberhasilan yang kita harapkan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwa terdapat 4 subbab yang ada dalam bab 2, yakni penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Kita beralih pada subbab yang pertama dalam bab 2, yakni penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah ada atau pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan permasalahan dan variabel yang kita teliti. Hal ini perlu kita kaji untuk menghindari adanya duplikasi pada penelitian. Nah, penelitian yang relevan ini perlu dikaji baik oleh peneliti sendiri maupun dikaji oleh orang lain. Dengan demikian, pembaca akan tahu peneliti menggunakan sudut pandang mana dalam penelitiannya. Juga dari sini akan nampak celah atau kesempatan yang membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Sini saya memberi contoh subbab yang pertama, yaitu penelitian terdahulu. Pada judul PTK, judulnya seperti ini: penerapan model pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam di SDN 1 Jember. Jadi dalam hal ini kita memaparkan beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian kita. Nah, setelah itu kita jelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan dan apa hasil dari penelitiannya. Kemudian di bawah baru kita kasih kesimpulan dari perbedaan dan juga kesamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian kita. Nah, dari tema atau judul yang dibuat contoh tersebut, ini terdapat beberapa penelitian yang serupa, yakni yang pertama dari skripsi Sumarji yang judulnya penerapan model PBL untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan pemecahan masalah ilmu statistika dan tegangan listrik di SMK. Nah, ini nanti kita paparkan bagaimana penelitian dari Sumarji ini, kemudian hasil penelitiannya seperti apa. Setelah itu terdapat juga penelitian yang serupa dari skripsi Afirda Sari, yakni judulnya perbedaan hasil belajar IPS siswa kelas 5 yang menerapkan dan tidak menerapkan model PBL pada SDN 9 Curug Timur Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian juga terdapat penelitian yang sama pada skripsi Yuli Wulandari yang mana judulnya penerapan model PBL untuk meningkatkan hasil belajar PKN siswa kelas 4 SDN 1 Gondang Manis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Nah, ketiga penelitian tersebut nanti kita paparkan bagaimana penelitiannya, kemudian hasil penelitiannya seperti apa. Baru di paragraf terakhir kita beri kesimpulan kesamaan dari ketiga penelitian tersebut, kemudian perbedaan dengan penelitian kita apa. Nah, di sini kesimpulannya seperti ini. Dapat digarisbawahi bahwa ketiga penelitian tersebut memiliki keserupaan, yakni sama-sama menerapkan model PBL atau Problem Based Learning dalam penelitiannya. Yang membedakan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian saya, yakni yang mana dalam hal ini penelitian
peneliti berfokus pada satu subjek penelitian saja, yakni hanya pada mata pelajaran PAI SD Negeri 1 Jember. Nah, itu merupakan subbab isi dari subbab yang pertama, yakni penelitian terdahulu. Kemudian saudara-saudara, kita beralih ke subbab yang kedua dalam bab 2, yakni kajian teori. Pada kajian teori ini berisi falsafah dasar, teori dan konsep yang sangat erat kaitannya dengan skop penelitian yang kita lakukan. Jadi dalam subbab kajian teori ini kita memaparkan teori-teori yang lazim termuat dalam penelitian kita dari berbagai kepustakaan. Setelah itu dilanjutkan dengan ulasan teoritik di dalamnya. Contohnya kita mengambil contoh dalam judul yang sama, yakni penerapan model PBL dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam di SDN 1 Jember. Nah, berdasarkan judul PTK tersebut, maka yang harus kita paparkan dalam kajian teori yakni yang pertama, pengertian model PBL. Nah, dalam hal ini kita paparkan pengertiannya itu apa, kemudian ciri-ciri dari model PBL itu seperti apa, dan langkah-langkah penerapan model PBL itu bagaimana. Kita jelaskan. Kemudian yang kedua yang perlu kita paparkan pada kajian teori yaitu tinjauan hasil belajar. Karena di sini target kita adalah meningkatkan hasil belajar. Jadi kita paparkan pengertian belajar itu apa, kemudian pengertian hasil belajar itu seperti apa, ciri-ciri tes hasil belajar itu bagaimana, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, kita jelaskan hal-hal tersebut dalam kajian teori. Kemudian selanjutnya yang perlu kita paparkan dalam kajian teori yaitu pendidikan agama Islam, karena yang kita targetkan adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi dalam hal ini yang kita paparkan adalah pengertian pendidikan agama Islam dan ruang lingkup dari pendidikan agama Islam. Itu yang harus kita jelaskan pada subbab yang kedua, yaitu kajian teori. Setelah kajian teori, kita beralih ke subbab yang ketiga, yakni kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan kerangka pemikiran peneliti dalam penelitian yang sedang dilakukan, yang berisi penjelasan teoritik yang digunakan untuk mendiagnosis masalah. Di sini terkandung teori dasar dan referensi dari penelitian-penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran ini bisa juga dibantu dengan menampilkan bagan yang akan mempermudah pembaca untuk mengetahui arah penelitian, dan bagi peneliti juga bisa sebagai petunjuk untuk menguraikan variabel dan indikator instrumen penelitian. Jadi bisa disimpulkan bahwa kerangka berpikir ini merupakan alur bagaimana peneliti melakukan penelitian dari awal hingga akhir. Kita akan memaparkan contoh dari kerangka berpikir dalam judul yang sama, yakni penerapan model PBL dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam di SDN 1 Jember. Nah, contohnya seperti ini. Ini terdapat bagan dari kerangka berpikir yang dilakukan oleh sang peneliti. Jadi terdapat kondisi awal, kemudian tindakan yang dilakukan, dan kemudian kondisi yang diharapkan. Nah, kondisi awal di sini ini adalah kondisi sebelum guru menerapkan model PBL dan hasil belajar dari siswa itu masih rendah. Kemudian dilakukan tindakan. Nah, tindakan tersebut adalah guru menerapkan model PBL pada proses pembelajaran dalam beberapa siklus. Kemudian setelah diterapkan model PBL ini adalah adanya kondisi yang diharapkan. Nah, kondisi yang diharapkan di sini adalah hasil belajar siswa yang meningkat. Dan terakhir adanya hipotesis melalui PBL ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, begitu. Nah, itu adalah isi dari subbab yang ketiga, yakni kerangka berpikir. Kemudian saudara-saudara, terdapat subbab yang terakhir pada bab 2, yakni hipotesis tindakan. Hipotesis diturunkan dari kerangka pemikiran atau subbab yang ketiga sebelumnya. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tinjauan pustaka, dan kerangka pemikiran, maka dapat diturunkan hipotesis atau dugaan yang terjadi. Jadi hipotesis ini merupakan tindakan peneliti yang diduga dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian kita. Kita akan mengambil contoh dalam judul yang sama tadi, yakni penerapan model PBL atau Problem Based Learning dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam di SDN 1 Jember. Nah, contoh hipotesisnya ini seperti ini.
Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis tindakan yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut, yakni jika model problem based learning diterapkan, maka hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN 1 Jember meningkat. Nah, itu termasuk hipotesis tindakan yang mana dugaan peneliti yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dalam penelitiannya. Jadi saudara-saudara, itu tadi bagaimana cara membuat bab 2, yakni kajian pustaka dalam penelitian tindakan kelas. Sebagai penghujung, satu pantun untuk saudara sekalian. Burung beo, burung cendrawasih, bisa ditemui di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.